Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung yang berjudul Jika Tiba Waktuku, Aku Ingin Mati di Semeru. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa follow di @balakarsa, dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru. Ini adalah kisah lama, kisah veteran Mapala, kisah yang sangat pedih yang pernah saya dengar dari lisan langsung. Cerita yang mampu membuat saya berpikir berkali-kali untuk menulisnya. Cerita yang sangat misterius akan teka-tekinya. Sekedar peringatan, jika Anda penakut, parnoan, mohon jangan mendengar cerita ini sendirian. Berkali-kali saya ingin mengingatkan, tapi selalu gagal. Dan tepat menjelang maghrib, saya dapat file lagunya. Lagu yang sangat menyentuh, tapi juga tragis. Sedikit melayangkan lagunya, lagu perpisahan. Panas dingin saat dapat lagunya. Semua tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saya mencoba meyakinkan, hampir puluhan kali gagal. Dan ini mungkin dari banyaknya yang terasa file di cerita ini. Saya akan bercerita jika sudah siap. Mohon perhatiannya. Cerita kemandirimu, kemaradimu. Lagu yang didengar tadi adalah lagu yang dibuat oleh seorang yang sudah meninggal. Saya hanya menyampaikannya ulang. Dan saya merasakan kesedihan ketika mendapat file pas di nada lagunya. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaku Doni. Aku salah satu mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Aku ingin sekali menceritakan pengalamanku dengan sahabat kampusku yang telah lama meninggalkan aku, keluarganya, bahkan semua yang ada di bumi ini, tanpa sedikit pun ucap perpisahan. Aku memberanikan diri bercerita tentang temanku yang bernama Steph, dan semua aktivitasnya yang tercatat di buku diarinya. Semoga Tuhan menguatkanmu sahabatku. Diari Steph. Lembar pertama, aku akan menjadi Steph. Selamat mendengarkan. Pagi yang cerah, walaupun bosan selalu menggeluti tubuhku. Kuseret tubuh ini menuju kamar mandi, hanya untuk mencuci mukaku. Tampak kusut bukan karena aku tak tidur tadi malam, namun aku sedih akan ucapanmu wahai perempuanku, kala di senja yang tanpa kata. Kau perempuanku, kau sakiti diriku, melebihi apa yang kau rasakan selama ini. Tak tahukah kau bahwa aku muak dengan kekosongan serta kebohongan dunia? Bagaikan bangkai yang larut dalam lautan lepas. Kuberanikan diri keluar rumah, rumah yang penuh bahagia, rumah yang sekarang penuh lara. Pagi, aku menaiki Kopaja Borok dengan sopir yang tak ada budi sama sekali. Dilibasnya semua jalan bagian sirkuit balap baginya. Bahkan tak heran bila Pak Tua pengemudi bajai oranye itu marah karena ketololanmu wahai supir Kopaja. Nomor serinya bagus juga ternyata, karena sesuai dengan tarifmu yang serupa, Rp3.000 saja.
Kau sopir Kopaja yang congkak. Suatu hari Kopajamu akan hilang, ditelan oleh keadaan yang lebih mudah dan mewah. Kau akan dilibas oleh kendaraan baru, seperti kau melibas Pak Tua itu dengan bajainya. Kamu ada kuliah nggak pagi ini? Tanyaku kepada perempuanku, penuh harap agar ku dapatkan perhatiannya lagi. Lo kan udah tahu kalau gue ogah sama kamu lagi. Sana pergi sana. Ini udah zaman 80-an tahu. Kamu gak usah cari-cari perhatian kayak gitu lagi, ucap perempuan pujaanku, yang memalingkan muka masam dan pergi meninggalkanku. Kenapa semua orang yang aku sayangi menjauh dariku? Apakah karena sekarang aku cuma naik si biru oren itu? Apakah sebesar itukah cintanya padaku? Apakah perlu aku naik mobil Corollaku agar engkau perempuanku mau menyayangiku? Nastafa. Hanya buku diari ini yang dapat memberikan kotoran-kotoran itu. Hanya diari ini yang mampu menerima semua keluh kesahku. Hai Steph, lo gak ikut ke Semeru? Kalau emang lo bisa ikut, nebeng doku gua nih, ucap Doni kepadaku penuh harap. Gue udah kagak ada doku, Bung. Udah miskin kayak lo pada. Bokap gua udah meninggal. Kita semua sekeluarganya, jawabku kepada Doni. Apa lo kata, Bung? Bukannya lo orang kaya 7 turunan? Turunan kali. Maaf. Gue tahu kok kalau lo udah miskin. Tapi tenang teman, lo masih punya Doni yang super kaya ini sebagai temanmu. Ucap Doni seperti biasa, riang dan selalu menenangkanku. Selain buku di hari ini, hanya Doni yang selalu mensupport diriku. Dia memang anak orang kaya, tapi dia lebih miskin dariku. Dulu 1 semester yang lalu, 1 semester sebelum papa digondol perempuan itu, perempuan yang menghancurkan masa depanku serta rumah tangga ibuku. Andai saja tak ada hukum negara ini, sudah kubunuh saja perempuan itu, beserta bapakku yang telah melantarkanku. Biarlah hanya diari ini yang tahu akan busuknya hatiku pagi ini. Gimana, Bung? Lo ikut aja udah. Ya, hitung-hitung lo bisa ngebasuh kepalamu dengan embun Mahameru, rayu si Doni kepadaku. Sulit memang bagiku. Dengan segala kemewahan dan keuanganku waktu itu, aku bisa saja mengajak 1 kelasku gratis ke Semeru. Namun sekarang aku membayar tiketku saja aku tak mampu. Malu bercampur sedih ada pada dadaku. Sudah miskin, ditinggal pacar, gak bisa menyalurkan hobi lagi. Bagiku, perempuan adalah segalanya. Namun bagi perempuan-perempuanku, aku sekarang hanya seongkok daging dengan baju bekas orang kaya yang selalu naik Kopaja. Gerutuku akan nasibku dengan segala keburukan yang aku alami. Sudahlah Steph, gak usah melamun gitu. Gue dulu juga sering lo bayarin kan? Sekarang giliran gue dong yang bayarin lo, oke? Ucap si Doni kepadaku. Kapan berangkatnya, Bung? Ntar kalau memang mama ngizinin gue ya, gue langsung hubungin lo, ucapku. Ucap anak mama. Oke, Bung, gue tunggu, jawab si Doni. Seharian aku di kampus tanpa mengisi lambungku ini. Bagaimana diisi? Buat naik Kopaja saja aku bingung. Sungguh nasibku sangatlah memprihatinkan karena ulah bapakku si buaya darat itu. Aku berjanji akan membuatnya menangis terseduh-seduh di bawahku. Masih di bulan yang sama, bulan di mana para pendaki akan berbondong-bondong memanjakan matanya dan hatinya. Di bulan itu akhirnya ditentukan keberangkatan kami menuju Mahameru. Bung, gua cuma bawa perlengkapan ini aja. Gak ada duit buat beli bahan-bahan makanan. Kalau minta punya lo aja boleh, pintaku kepada Doni. Doni memang bagaikan penyelamatku. Dia sudah mempersiapkan kebutuhanku
untuk memberikan kepadaku secara cuma-cuma. Kami berangkat bukan berdua saja. Masih ada 4 orang lagi, 2 satu fakultas dan 2 lagi dari Bandung, sahabat sesama relawan dan aktivis. Di stasiun Pasar Senen kami sudah beli tiket PP ke stasiun Kota Malang. Hari yang menjemukan bagiku, bagi orang kaya yang tiba-tiba miskin. Tapi agar tidak mengecewakan teman-temanku, aku selalu bersikap ceria, walau sikap ceriaku hanya fata morgana bagiku, baginya, dan bagi semua orang yang merasakan nestapa dan nelangsa di rundung duka. Gerbong ekonomi. Iya, hanya gerbong ekonomi ini sama persis dengan Kopaja pengantar kuliahku. Aku masih sama-sama janggal bagiku. Selama hidupku, aku gak pernah naik Kopaja. Selama hidupku baru kali ini, aku merasakan keekonomian dari akomoda berjalan besi ini. Padahal dulu, tak akan kubiarkan ingatan tentangku dengan semua kekayaan bapakku. Perjalanan yang melelahkan kami lalui bersama. Ada teman dari Bandung menyanyikan lagu kisah cinta dari surga pada bidadari Nirwana. Lagi-lagi peluhku akan sikap dari perempuanku yang tak ku tahu arti dari rasa cintanya padaku. Aku selalu memanjakannya. Aku jadikan dia sebagai permaisuri raja. Namun apakah daya, sang raja telah kalah dengan gemerlapnya dunia. Dengarkanlah nada melodiku, dengan suara rintih hati kosongku akan semua rasa cintaku. Ku ingin ku gandeng tanganmu, ku ingin ku bawa kau ke angan dan hayalanku. Aku ingin berjalan di atas awan bersamamu. Woi Bung, sudahlah, gak ada yang perlu lo sesalin. Sekarang kita harus bersenang-senang dengan senandung ini, oke? Ucap Doni, lagi-lagi membuyarkan lamunanku. Jangan cuma gelas-gelas kaca aja woi lagunya, bikin si Steph nangis saja. Hahaha, ucap salah satu temanku yang lain. Perjalanan yang cukup lama, sekitar 14 jam. Kita di atas kotak besi ini. Tak jarang juga penjual asongan selalu hilir mudik menghiasi rejeki dengan menjajakan dagangannya. Bahkan pengamen dengan gitar serta biolanya yang canggung memainkan melodinya di samping kami, hanya sebagai pengingat akan keseruan kami waktu itu. Banyak stasiun dan kota yang kami lewati. Berderet-deret rumah dan sawah kami lalui. Sampai pagi yang agak mendung di Kota Malang telah menyambut kami. Kami pun turun dari kotak besi, serta meregangkan tubuh dan kaki-kaki kami pagi tanpa fajar itu. Dan kami pun menuju pangkalan jeep. Kita gak sarapan dulu ini Bung, laparnya minta ampun nih perut, ajak Doni kepadaku dan yang lainnya. Bukannya aku tak lapar, bahkan dari aku berangkat aku belum makan, hanya air mineral saja untuk mengganjal laparku. Itu semua karena aku tak mempunyai uang untuk membeli makanan yang layak untuk perutku. Biarkanlah, memang ini yang aku inginkan. Udah yuk sarapan di sini aja Bung. Itu ada soto dok, kayaknya enak campur murah itu, ucap salah satu teman relawan mengajak kami. Benar sekali, soto yang di hadapan Bapak Parubaya itu adalah soto terenak yang pernah aku makan. Ternyata semua itu bukan karena perutku yang lapar saja, namun memang benar-benar nikmat. Hangat soto dok itu mengalir melalui perut. Rongga mulut aku makan sampai lambungku terasa menghangatkan tubuhku ini. Sedikit nyaman aku harus merasakan, biar diriku saja yang tahu akan keluh kesah ini. Bahkan diariku tak boleh mengetahui akan rencanaku. Lo kalau makan harus digunyah minimal 18 kali Bung, kata si teman satu fakultasku pada Doni. Biar kayak sapi ya? Emang biadab, hahaha, jawab Doni dibarengi tawa kami semua. Kami tahu setiap gigitan makanan akan mempengaruhi proses perencanaan yang di dalam tubuh kami. Semakin lama mengunyahnya,
akan semakin bagus tubuh kami menyerap saripati makanan tersebut. Namun, hanya rasa yang aku pilih guna memenuhi kebutuhan akan laparku itu. Kami kembali ke pangkalan jeep itu. "Pak, berapa kalau kita ke pos Semeru?" tanya Doni pada tukang timer pengatur Steve keberangkatan jeep di sana. "Paket sekali jalan 45.000 saja, Mas. Kalau pulang pergi bisa juga lebih murah," kata tukang timer itu. "Mahal sekali, Pak. Kagak boleh turun sedikit apa?" ucap Doni menawar. "Ya, pokoknya mau pulang pergi tak kasih 60.000 aja. Gimana, Mas?" Tukang timer menurunkan harganya. "Ya udahlah, kita ambil, Pak. Cuman kami gak tahu berapa hari di atas nanti." "Ya pokoknya saya bayar separuh dulu ya," ucap Doni menawar. "Ayo wis, cepet naik." Tanda jadi harga kesepakatan kami akan jeep sewaan warna hitam itu. Perjalanan yang sangat melelahkan, namun sangat menyenangkan bagi jiwa muda yang tanpa beban di hidupnya. Tapi aku hanyalah orang yang penuh rencana. Perjalanan lama-kelamaan telah meninggalkan kita dengan jalan mulusnya, menuju jalan tanjakan dengan lubang di setiap mukanya. Muka jalan menuju kaki puncak warga Loka. Siang itu kami telah sampai di Ngadas dan supir jeep menghentikan mobilnya. Entah karena makan atau karena apa, kami disuguhi tanah teras siring dengan segala tanaman sayur-sayuran. Kami bahkan disuguhi pemandangan dari para peladang yang membawa tabung obat serta peralatan berkebunnya. Nikmatnya menjadi mereka yang tak pernah merasakan nestapa dan sengsara. Tetap niatku tak kutulis dalam coretan di diariku ini. Perjalanan yang tak terlalu jauh, hanya membutuhkan setengah jam. Kami sudah sampai di pos 1 Ranupani. Di sini, di pondok kayu ini, kami didata oleh petugasnya dan membayar kontribusi yang cukup murah. Ya, semurah tarif Kopaja yang biasa mengantarkan aku kuliah. Kaki Gunung Semeru memberiku cinta yang akan memberiku sayap entah apa. Bahkan sayap itu pun bagaikan menyulapku sebagai seorang pujangga. Cinta akan keagungan yang esa. Cinta bukan hanya fata morgana. Cinta akan syair dan sajak orang tanpa harus berjuang hilangnya nestapa. Sangat sederhana, pos pertama Semeru ini. Sangat berbanding terbalik dengan keagungan Mahameru sebagai puncak tertinggi Jawa. Berapa orang masnya yang naik? Apa sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup? Silahkan mengisi biodata dan listnya dengan lengkap ya, ucap petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami menuju warung di bawah pos, hanya untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena sore ini juga kami akan memulai trekking ke pos selanjutnya. Kejadian pertama, sewaktu diriku menyandarkan tubuhku ini dan meletakkan karir bagku di warung, kami didatangi orang bapak tua dengan perawakan yang lumayan mengundang tanya dan penasarannya. "Ada sesuatu yang kalian harus ingat ya nak. Jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun dengan bahagia. Karena bukan kalian saja yang merasa susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing," kata lelaki itu. Kami semua tersentak dan terkejut dengan ucapan bapak tua itu. Siapakah beliau sampai mampu membaca pikiran kami, atau setidaknya pikiranku? "Saya Dipo nak. Biasanya orang-orang memanggilku Mbah Dipo. Ya mungkin karena aku sudah tua, jadi dipanggil Mbah," ucap lelaki tua itu kepada kami. Apakah aku harus urungkan rencanaku ini sekarang? Atau ini hanya penghalang bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo itu sangat mengena kepada masalahku. Beliau seakan tahu apa yang akan aku perbuat. Bahkan setiap guyonannya aku abaikan di buku diariku ini. "Zaman semono,"
Untuk mendapatkan makanan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Kok sekarang sudah enak malah pada kepingin mati? Ucap Mbah seraya menggagalkan kami, serta melempar senyum yang tak nyaman ku memandangnya. Teh manis ku seruput di atas teplek gelas itu. Teplek dengan corak bening dan bermotif timbul menyerupai kepala. Hangat, manis, dan sangat nyaman. Si Doni tak hentinya menghisap sebat rokok merek nonanya, hanya sebagai penghilang rasa dingin di kaki raja Gunung Jawa. Aku yang penuh kekosongan, jiwa akan nestapa dan nelangsa. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini, perjalanan yang bagi para pembawa cinta berseri. Dengan ciutan perenjak gunung yang cantik, ku melangkah ke atas menemui Swarga Dipa. Lompatan hanyalah kiasan, lompatan bukannya tangisan. Lompatanku akan segala rasa koyak akan derita. Hai, boleh ikut naik bareng gak? Sapa gadis berjaket merah. Perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini lakukan? Kenapa dia ada di sini? Mana temannya? Mana rombongannya? Boleh, jawabku kepada perempuan itu. Kenalkan, namaku Pretisia. Aku dari Semarang, ucapnya sembari melempar senyum kepada kami. Dengan cepat, bagaikan alap-alap Jawa, si Doni menyambar dan menjabat tangan Pretisia itu. Namaku Doni, ini temanku Steph, dan yang 4 itu mereka nggak penting kau kenal. Hahaha. Ucap Doni, seakan tak rela kalau dia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena lucunya dan kekoyaknya si Doni si Raja Rimba temanku itu. Oke, kita naik yuk, buru gelap, ucap teman Bandungku. 4 orang ada di depan, disusul Doni di posisi kelima, Pratisia dan aku di barisan terakhir. Tak ada rasa apapun waktu itu, hanya lambaian daun kering yang sesekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku, entah karena bau tubuhnya atau parfumnya yang membuatku merasa senang. Wangi sekali bila kita berjalan di belakang perempuan. Perempuan penakluk gunung, perempuan dengan sejuta tenaga, dan hanya perempuan yang bertekad baja. Di balik tubuh indahnya, terdapat otot yang sangat mengagumkan. Wahai perempuan pendaki, aku diciptakan dengan segala kelebihan. Kelebihan yang tak semua manusia memahaminya. Hanya manusia yang beruntunglah yang memilikimu akan rengguhan cinta. Kugoreskan tinta pena ini untuk memujinya, memuji akan semua raga dan jiwanya. Engkau saksi bisuku, saksi akan kekagumanku akan semua perempuanku. Kenapa lo diam aja dari tadi, weh? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gue ini? Canda Doni kepadaku. Takut. Yang sangat ketakutan adalah membuka bicara dengan seorang perempuan. Perempuan begitu wangi tubuh itu. Perempuan dengan pundak kaku itu. Perempuan dengan senyum manis itu. Iya. Emangnya lagi mikir apa, Mas? Dari tadi emang kayak kurang suka gitu sama aku, ucap Patricia. Aku lagi kok. Ya Tuhan, kenapa ya? Kok aku anu aja mulutku ini? Jawabku sengaja agar membuat mereka semua tertawa. Jangan grogi, Bung, santai aja lah, teriak temanku yang paling depan, menambah kencang tawa kami. Enggak kok mbak, gue asik-asik aja kok, ucapku lagi. Aku segera membuat mereka tertawa. Aku tak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku. Biarlah aku saja yang merasakan. Merasa sebagai manusia pujangga duka lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku. Bahkan titik-titik spot tak aku ingat.
tak kuingat dan tak kuabaikan dalam buku diari ini. Aku hanya jalan dan jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Perjalanan sang pujangga, perjalanan sang pemuja cinta, perjalanan puncak akan rasa. Senja nampak di depan mata kami. Agak jauh, agak dekat, kulihat kilauan permukaan Ranu. Pantulan sang surya di telaga para dewa. Amboi, indah sekali waktu ini untuk rencana yang aku rasa. Cepetan Bung jalannya, keburu gelap lo kita. Kalau lo kayak siput gitu, teman-teman udah pada di depan lo, ucap si Doni kepadaku. Andai kau merasakan beban di pundakku, aku yakin engkau pun akan merayap sebagai siput yang sangat kelelahan. Oke Bung, tenang saja, masa gue kalah sama Patricia, ucapku kepada Doni sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranu Kumbolo, sang telaga para dewa. Kami mendirikan tenda di sana, masak dari kompor canggih Doni, serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diari ini. Menorehkan bait demi bait, larik demi larik, akan duka dan rencana yang aku anggap mulia. Setiap gerak langkah kaki kami, kuabaikan dalam sajak cinta dari seorang pujangga lara. Stephen, bisa kesini? Aku minta tolong dong benerin resleting jaketku, pinta perempuan itu kepadaku. Andaikan perempuanku yang jauh di sana seperti ini, selalu manja kepadaku, selalu minta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki terbangga di dunia ini. Namun, perempuanku yang di sana hanya melihatku akan semua hartaku, melihatku dari kilau cat mobilku, melihatku dari klimis bajuku dan juga klimis dompetku. Aku sebagai lelaki sebenarnya sangat simpel saja. Aku hanya ingin dijadikan yang nomor satu. Aku hanya ingin diminta pertolongan. Aku hanya ingin kau para perempuan bermanja-manja kepadaku. Larut dalam anganku. Hei, cepet dong, masa malah bengong gitu? Ucap Patricia lagi kepadaku. Oke, tenang saja, gue bisa kok benerin resleting. Cuma gue, ucapku. Kenapa weh? Tolongin dong, buka aja. Orang emang gak bisa dibuka gini kok. Cuma gak usah ngeres otaknya. Hehe, ucap Patricia kepadaku sambil tersenyum. Ku hampiri perempuan itu, ku pegang kerah jaketnya. Kupaksakan resleting itu agar terbuka. Terbuka tanpa memperlihatkan keindahan di dalamnya. Gemetar terasa, tangan ini yang tak pernah sekalipun membuka. Membuka paksa dari tutup dada. Dada bidadari yang entah dari mana. Sret! Terbukalah resletingnya. Dan aku hanya bisa tersenyum. Merasa senang karena dianggap menjadi lelaki yang benar-benar lelaki. Andaikan saja aku dapat memilih, akan kupilih perempuan pendaki guna melengkapi kehidupanku. Buku diari Steph sudah tak ada catatannya lagi. Sejauh itu saja. Namun aku bisa menceritakan apa yang kami lakukan dari Ranu Kumbolo dan selanjutnya. Oke, aku memperhatikan Steph sangat bahagia waktu itu. Tak ada bekas kesedihan yang terlihat di gurat wajahnya. Bahkan aku melihatnya, terkesan bahwa Steph sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, nih anak. Kayaknya memang perlu asupan perempuan nih sepertinya. Kejadian membetulkan resleting Patricia seakan menyapu kenangan akan semua beban di pundak sahabat lamaku ini. Semoga dengan basuhan serta dingin segar Ranu Kumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steph, maafkan temanmu ini. Teman yang akan membuka diarimu. Teman yang akan selalu mengenangmu. Akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru, sang raja Gunung Jawa. Ku ingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan. Walaupun aku tahu, aku tak akan mampu bila diriku ada di titik itu. Sebuah titik di mana semua akan menguras tenaga. Bahkan semua keegoisan
tak akan mampu untuk menghapus, bahkan melenyapkannya. Iya, rasa sedih. Andaikan bumi tak begitu bundar, andaikan awan tak lagi berwarna, bahkan andaikan lautan tak menampakkan gelombangnya, tetap akan menggambarkan kesedihan. Ayo Bung, kita makan, biar gak kurus badan lo. Lo gembul gitu, hehe, ucapku kepada Steph. Anggukan kepala. Ya, hanya anggukan kepala. Dengan model dungunya itu yang diberikan kepada aku. Semua ku berikan, agar kau tahu bahwa ada seorang Doni di sampingmu. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan. Masa depan yang setelah kami tempuh dunia perkuliahan dan dunia dengan semua keangkuhan. Celana cutbreakku telah basah, akan embun Mahameru. Butiran embun telah berubah menjadi salju, bagaikan kristal yang turun dari surga. Lo gak dingin Bung? Itu ada sebat kalau lo mau, ucapku. Aku sebenarnya tahu kalau Steph gak ngerokok, sebab aku sendiri yang mengantarkannya untuk check up di unit radiologi di salah satu rumah sakit di sebelah kampusku. Tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Aku berharap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya kulakukan agar dia selalu bahagia. Karena hanya itu yang bisa kulakukan baginya sahabatku dengan penuh duka lara. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat di celah belahan sang ranu. Ini pengalamanku pertama kali di Ranu Kumbolo pagi hari. Sangat indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita Bung. Sudah lumayan dekat nih sepertinya, ucap Steph kepadaku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru, namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Kenapa dia mengatakan dekat kepadaku? Aku bersihkan bekas sampah kami. Aku memasukkan ke tas sampahku. Kurapikan semua peralatanku dan kami melakukan perjalanan lagi. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang. Ya, yang ada tanjakan cintanya, serta melewati ora-ora ombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah, melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang. Ntar lo gak punya pasangan sejati lo. Hahaha. Suara Steph yang masih seperti kemarin. Oke Bung, gue gak akan menoleh ke belakang. Pantangan juga sih buat gue. Dan harusnya lo lihat belakang. Hahaha, jawabku sambil menyindir Steph. Perjalanan kami lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan. Sekitar kurang dari 1 jam kami melewati tanjakan cinta dan padang sabana yang penuh dengan ilalang. Pohon perdu memanjakan mata kami, karena pada bulan itu bunganan indah disuguhkan dari tanaman itu. Indah. Namun, woi Bung, jangan sampai tergores atau lo makan bunga itu ya. Bisa mampus lo. Teriak teman kami paling depan. Emang tumbuhan apa Mas? Kok aneh ya bisa mematikan begitu? Tanya Patricia. Loh, kamu belum tahu ya? Itu Febrena brasiliensis Mbak, ucap ketua rombongan kami di depan. Kami memilih jalur bawah ketika berada di Cemoro Kandang dengan kecantikan bunga verbenanya. Pegal dan sakit mulai terasa di jemari kakiku. Namun semua sudah terbayar separuh dengan keindahan bunga yang katanya mematikan itu. Siang hari kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan trek jalan yang amazing. Tertawa bila aku ingat kata itu, karena kata itu tak setenar sekarang atau sekarang pun tak akan terkenal bila kata itu tak diviralkan oleh anak atau bahkan cucu kita. Haha, begitu ceritanya. Cemoro Kandang sangat membuatku terpesona akan setiap tiang pancang dari tingginya payung hutan. Aku ingin ku genggam tanganmu wahai sahabatku. Nana, trananana. Aku ingat lagu itu dinyanyikan oleh salah satu penyanyi itu, yang terasa riang namun menyuguhkan kebimbangan.
Kebimbangan akan kehilangan sebuah persahabatan. Sudahlah. Akan kuukir ini sebagai suatu ketidakperdayaanku. Maafkan diriku, sahabat. Akan kulupakan keluh kesahku pada tulisan ini. Tulisan Doni, sahabatmu, yang tak pernah menganggapmu mati. Si Steph di mana, Bung? Kok nggak kelihatan? Ucap ketua rombonganku. Terkejut aku bukan main. Bahkan Patricia pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Padahal tadi aku tuh masih ngerasa kalau di belakang ada Steph. Ucap Patricia kebingungan. Hilang. Temanku, sahabatku hilang entah kemana. Dan hanya bingung dan bingung. Bingung sebingung-bingungnya. Bingung berjuta bingung semua sahabatku di sini yang mencari keberadaan Stephen. Apakah tak ada kejanggalan? Tentunya masih banyak kejanggalan itu yang harus kuungkapkan dari setiap gores tinta di buku diari itu. Apakah sesiap ini diriku, wahai sahabatku? Tetap aku coba melihat, membuka semua lebar diari ini. Kapan dan kenapa buku ini ada kepadaku, wahai temanku? Akan tetap kutuliskan dalam torehan tinta padaku, wahai sahabatku. Di mana? Kemana dia, Mas? Ucap Patricia, menambah kepanikan kami berlima. Tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa ketemu sama Steph. Ucap seorang mengagetkan kami. Seorang teman yang bernama Suko. Ialah yang meredakan sedikit kegusaran dan kepanikan kami. Tenang dulu. Saya akan berusaha mencari cara agar kita semua bisa bertemu dengan teman kalian itu, Steph. Upaya pemuda yang kebetulan berada di base camp siang itu. Suko. Nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas. Ucap pemuda itu lagi. Cerita ini pun bersambung sampai di sini dulu. Dan saya akan melanjutkan cerita ini di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.